Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Hajah Wewin Winarni, MMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iwan Saputra dari DKV 23A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana perjalanan panjang bahasa kita, mulai dari akar sejarahnya hingga menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita lanjut. Ya, di sini ada daftar isi yang mana nanti kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga cerminan budaya, identitas, dan sejarah suatu bangsa. Sebagai masyarakat Indonesia, kita memiliki kebanggaan tersendiri terhadap bahasa yang kita gunakan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Namun, tahukah kita bagaimana asal-usul bahasa ini? Bagaimana bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa pemersatu yang kita kenal saat ini? Kita ulas di sini. Oke, kita masuk ke mengantar. Di sini ada 3 poin yang saya akan sebutkan terlebih dahulu. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi nasional. Kemudian, sebelum diresmikan, bahasa Indonesia ini dikenal dengan bahasa Melayu. Kemudian diakui sebagai bahasa pemersatu dalam Sumpah Pemuda 1928. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi negara dan bahasa pemersatu bangsa. Sebelum dikenal sebagai bahasa Indonesia, bahasa ini merupakan bagian dari bahasa Melayu yang sudah digunakan secara luas di Nusantara. Puncaknya, pengakuan bahasa ini terjadi pada Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana para pemuda berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan dan menyesuaikan diri dengan zaman, baik dalam kosakata maupun penggunaannya dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, dan media. Kemudian di sini ada Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ikrar ini memiliki 3 poin utama. Pertama itu, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia. 3, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bagian ketiga dari sumpah ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol pemersatuan yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Dengan adanya ikrar ini, bahasa Indonesia memiliki legitimasi sebagai bahasa internasional yang memperkuat identitas bangsa. Selanjutnya, latar belakang bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Jadi, terdapat beberapa alasan mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai dasar dari bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu telah tersebar luas di Nusantara, terutama melalui jalur perdagangan dan penyebaran Islam. Bahasa ini digunakan sebagai lingua franca atau bahasa penghubung antara berbagai etnis. Bahasa Melayu bersifat sederhana dan mudah dipelajari karena memiliki struktur gramatikal yang tidak terlalu kompleks. Sejarah mencatat bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi di beberapa kerajaan seperti Sriwijaya dan Malaka. Bukti sejarah ini dilihat dalam prasasti-prasasti kuno seperti prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuo. Bahasa Melayu juga sudah menjadi bahasa komunikasi dalam perdagangan dan keagamaan, sehingga masyarakat di berbagai daerah sudah familiar dengan bahasa ini. Karena alasan-alasan tersebut, bahasa Melayu menjadi pilihan yang ideal untuk dijadikan bahasa nasional dengan nama Bahasa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dapat dibagi dalam beberapa tahapan penting. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Kemudian 1933 muncul sekelompok pujangga baru yang mulai memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia modern dalam sastra.
Kemudian 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama diadakan di Solo, menghasilkan keputusan penting bahwa bahasa Indonesia harus terus dikembangkan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemudian 1945, dalam UUD 1945 pasal 36, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa negara. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang baik dalam bidang akademik, pemerintahan, maupun komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, kemudian ada fungsi dan hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, perasaan, dan gagasan. Kemudian, sebagai sistem lambang bunyi bahasa yang digunakan untuk berinteraksi. Kemudian bersifat arbiter, artinya hubungan antara kata dan maknanya tidak harus memiliki keterikatan logis. Misal kata meja tidak memiliki hubungan langsung dengan benda yang kita sebut meja. Kemudian memiliki makna konvensional, artinya menggunakannya disepakati oleh masyarakat. Kemudian bersifat dinamis, produktif, dan bervariasi menyesuaikan perkembangan zaman dengan munculnya kata-kata baru dari berbagai bidang ilmu dan teknologi. Oke, selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pertama, sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai identitas dan kebanggaan bangsa, menjadi alat pemersatu bagi masyarakat Indonesia yang memiliki ratusan bahasa daerah, memudahkan komunikasi antara etnis di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian, sebagai bahasa negara, bahasa resmi dalam pemerintahan dan administrasi negara, digunakan untuk dunia pendidikan sebagai bahasa pengantar utama. Kemudian dipakai dalam hukum dan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan pengaruh budaya dan bahasa asing. Beberapa periode sejarah yang mempengaruhi bahasa Indonesia adalah periode Hindu-Buddha, yaitu bahasa Sanskerta, memperkaya kosakata seperti pusaka, raja, agama. Kemudian di periode Islam, bahasa Arab memperkenalkan kata-kata seperti kitab, hakim, hikmah. Kemudian di periode kolonial, bahasa Belanda dan Portugis mempengaruhi istilah administratif dan kehidupan sehari-hari seperti kantor, resor, kemudian gereja. Kemudian ada periode modern, bahasa Inggris dan Jepang membawa banyak istilah baru, terutama dalam bidang teknologi dan sains seperti internet, komputer, televisi, dan kamera. Pengaruh dari berbagai bahasa ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia bersifat bahasa yang dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, jadi kesimpulannya, dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. 1. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan berkembang menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Kemudian, Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak sejarah penting dalam pengakuan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan baik secara bidang sastra, ilmu pengetahuan, maupun pemerintahan. Kemudian, pengaruh budaya dan bahasa asing turut memperkaya kosakata seperti dinamika bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan, menggunakan, dan menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap relevan di era globalisasi ini. Oke, sebagai penutup, demikianlah presentasi dari saya mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu. Jika ada kurang atau kesalahan dari saya memaparkan materi, saya mohon dimaafkan. Saya rasa cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.